Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Anggara Pangestu dari kelas 2B dengan NPM 2213020220. Di sini saya akan membuat final project pemrograman berorientasi objek. Di sini saya membuat aplikasi persewaan mobil yang berjudul persewaan mobil. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Di sini ada pelanggan, mobil, sewa, karyawan, laporan. Selanjutnya, pada tampilan database terdapat tabel karyawan, tabel laporan, tabel mobil, tabel pelanggan, dan tabel sewa. Di dalam tabel pelanggan berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Di dalam tabel mobil berisi ID mobil, merek mobil, dan supir. Di dalam tabel karyawan berisi ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Di tabel sewa berisi ID sewa, tanggal kembali, total biaya, dan status. Di tabel laporan berisi ID pelanggan, nama pelanggan, ID sewa, tanggal kembali, total biaya, dan sewa ID sewa. Ini adalah penjelasan tampilan dari aplikasi persewaan mobil. Untuk tampilan keseluruhan ini adalah main window. Sedangkan pelanggan, mobil, sewa, karyawan, dan laporan adalah sidebar. Untuk logout ini adalah push button. Sedangkan ini untuk mengisi data, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat adalah entry atau label. Tambah atau update ini adalah push button yang terhubung dengan database yang ada di MySQL localhost. Selanjutnya, data yang terdapat pada menu pelanggan adalah tabel review. Delete juga sama, adalah push button yang terhubung dengan database MySQL yang ada di localhost. Selanjutnya, dalam menu sewa terdapat combo box yang ketika kita klik menghasilkan data tanggal secara otomatis. Selanjutnya juga ada dalam status, di dalamnya terdapat disewa atau dikembalikan adalah combo box. Dalam menu karyawan terdapat radio button pada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Di laporan terdapat pilihan untuk menampilkan QR code atau e-report yang ketika kita scan nanti pada smartphone akan menampilkan data-data yang kita pilih. Selanjutnya, langsung saja kita ke program dan proses jalannya program. Ini adalah program yang saya buat dengan kelompok untuk menghasilkan aplikasi GUI persewaan mobil. Di sini saya menggunakan TK Inter. Di dalam TK Inter ini juga saya menggunakan TK Calendar untuk menghasilkan data tanggal secara otomatis. Selanjutnya, import MySQL connector untuk menghubungkan kode yang saya buat ini dengan database yang ada di localhost. Import QR code untuk membuat kode QR yang
terhubung dengan data-data yang saya buat. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi perseoan mobil. Di sini ada setbar pelanggan, mobil, sewa, karyawan, laporan. Di dalam setbar pelanggan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat. Dalam data mobil terdapat ID mobil, merek mobil, dan supir. Dalam menu sewa terdapat ID sewa, tanggal kembali, total biaya, laporan ID, dan status. Di dalam menu karyawan terdapat ID karyawan, menu karyawan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Di menu laporan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, ID sewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Selanjutnya, mari kita coba isi dari menu pelanggan. Di sini kita masukkan ID pelanggan. Langsung saja kita klik tambah. Untuk merefresh data yang kita inputkan, kita klik setbar pelanggan. Nah, ini data yang kita buat tadi sudah masuk dalam review. Kita cek juga di dalam database yang ada di localhost, apakah sudah masuk. Nah, ini data yang kita buat tadi sudah masuk juga di dalam database yang ada di localhost. Kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, selanjutnya kita coba masukkan data mobil. Kita klik tambah. Apakah juga sudah masuk? Nah, ini dalam review juga datanya sudah masuk ya. Nah, sekarang kita coba cek apakah push button tambah update delete sudah berfungsi ya. Misalnya kita pilih yang ini, data P006 atas nama pelanggan Dwi, ini nomor telepon. Kita klik update. Kita ketik kembali. Namanya tetap. Nomor teleponnya yang salah. Kita coba inputkan yang benar. Kita klik update. Nah, data yang kita update sudah termasuk ini, nomornya juga sudah masuk di dalam review. Otomatis juga masuk dalam database yang ada di localhost. Tambah update sudah berfungsi, kita cek coba dalam push button delete. Kita pilih data yang akan kita hapus. Misalnya ini data yang kita buat tadi, kita hapus. Nah, di dalam review datanya sudah terhapus. Kita cek kembali ke dalam database yang ada di localhost apakah sudah terhapus juga. Kita refresh.
kita cek tabel pelanggan. Nah, tadi data atas nama Dwi juga sudah terhapus. Kita kembali ke aplikasi. Sekarang kita ke sidebar laporan. Nah, di sini terdapat beberapa data yang diambil dari tabel pelanggan dan tabel sewa. Sekarang kita cek apakah dari data ini bisa menampilkan QR code yang dapat di-scan dengan smartphone. Kita pilih data P004, kita klik generate QR code. Nah, ini tampilan barcode-nya sudah ada. Sekarang tinggal kita coba scan dari smartphone. Inilah hasil scan pada smartphone yang sudah saya buat. Di sini tersedia ID pelanggan, nama pelanggan, ID sewa, tanggal kembali, total bayar, dan sewa ID sewa. Sekian video dari saya dan terima kasih.